Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Bagaskara. Dan saya Rismada Pramudita. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembesaran ikan dalam kolam terpal. Nah, untuk sesi pertama ini akan dibacakan oleh Aldi. Kepada Aldi, saya persilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang pembesaran ikan dalam kolam terpal. Nah, yang pertama itu apa sih kolam terpal? Kolam terpal adalah salah satu jenis wadah budidaya ikan buatan yang permanen atau semi permanen yang menggunakan lembaran terpal sebagai lapisan anti bocor untuk menampung air dengan struktur penyangga berupa rangka bambu, kayu, besi, paralon atau pipa PVC atau pasangan bata maupun batako yang dilapisi terpal di bagian dalamnya. Kemudian mengapa disebut non permanen atau semi permanen? Nah, karena terpal fungsi sebagai ikatan air yang dapat dibongkar pasang, berbeda dengan kolam beton yang permanen. Rangka penyangganya bisa berupa bahan sederhana, bambu, kayu, atau bahan yang lebih kuat, besi, paralon ataupun batako. Nah, sehingga tingkat permanensi kolam bergantung pada jenis rangka yang dipilih. Semakin kuat rangkanya, semakin lama dan besar kolam yang dapat buat. Kemudian di sini ada jenis kolam terpal. Yang pertama itu ada granit tanah. Yang kedua di atas permukaan tanah, kemudian rangka besi dan beton. Untuk granit tanah, ini terpal dipasang pada lubang yang digali di tanah. Jadi sini cocok untuk polisi. Lokasi dengan tanah yang cukup luas dan tanah stabil karena dinding tanah berfungsi sebagai penopang utama sehingga rangka tambahan lebih ini. Kemudian ada di atas permukaan tanah. Kalau berdiri di atas tanah dengan rangka bambu atau kayu jenis ini paling umum digunakan pembudidaya karena biayanya murah dan mudah dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Selanjutnya ini menggunakan rangka besi atau pipa maupun paralon. Menggunakan rangka besi atau paralon berbentuk pram atau bundar banyak digunakan untuk pembudidaya lele dan nila skala rumah tangga hingga menengah karena kokoh dan mudah dirakit. Kemudian bentuk beton, dinding dibuat dari batako atau beton, sedangkan bagian dalamnya tetap dilapisi terpal. Jenis ini lebih awet dan tahan lama, namun biaya pembuatannya lebih tinggi dibanding 3 jenis lainnya. Lanjut, di sini ada hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu ada umur pakai terbatas. Terpal umumnya terbatas 2-5 tahun, tergantung kualitas bahan dan paparan sinar matahari, sehingga perlu penggantian berkala agar tidak bocor mendadak. Kemudian ada fluktuasi suhu lebih tinggi. Nah, terpal terutama warna gelap ini menyerap panas matahari yang lebih cepat dibandingkan tanah, sehingga suhu air dapat berubah lebih drastis dalam sehari. Kemudian ada rentang robek ataupun bocor. Benda tajam, gigitan hewan penggalan atau tekanan air berlebihan ini dapat merobek terpal bila konstruksi rangka kurang kuat. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini ketergantungan pakaian buatan tinggi. Nah, produktivitas plankton alami sebagai pakaian tambahan relatif lebih rendah dibandingkan kolam tanah, sehingga biaya pakan pelet ini menjadi lebih besar. Lanjut. Untuk yang A, ini menganalisis lokasi yang sesuai untuk pembesaran ikan dalam kolam terpal. Pemilihan lokasi merupakan langkah paling awal dan sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya dalam kolam terpal. Analisis lokasi yang tepat untuk mengimbangkan risiko kegagalan panen, mereka biaya operasional serta menjalani keseimbangan produksi mencakup aspek biofisik, teknis, dan sosial ekonomi. Yang pertama ini ada ketersediaan dan sumber air. Air ini merupakan media hidup utama bagi ikan, sehingga ketersediaan sumber air yang cukup kontinu berkualitas baik menjadi syarat mutlak sebelum lokasi ini ditetapkan. Nah, yang pertama ini ada sumber air sumur bor, kemudian air permukaan, air hujan, dan air PDAM. Untuk air sumur, ini umumnya bebas dari pencemaran organik, namun perlu diendapkan atau diaerasi dahulu untuk menghilangkan gas H2S dan menaikkan kadar oksigen. Kemudian air permukaan. Nah, ini berasal dari sungai, irigasi, atau mata air
perlu disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan lumpur, sampah, dan potensi hama dan penyakit yang terbawa aliran. Kemudian air hujan, air atau air tampungan ini dapat digunakan sebagai cadangan, namun perlu diwaspadai tingkat keasaman pH-nya yang rendah, terutama di awal musim hujan. Kemudian air PDAM, nah ini perlu direndamkan minimal 24 jam untuk menghilangkan kandungan klorin yang bersifat toksin bagi ikan. Nah ini untuk kualitas air, ini kualitas air sumber harus dianalisis sebelum digunakan agar sesuai kebutuhan hidup ikan yang akan dibudidayakan. Parameter yang diuji meliputi aspek fisika, kimia, dan biologi. Nah untuk parameter air tersebut yang diuji ada suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, kesadahan, kecerahan, dan logam berat. Nah, untuk suhu air ini kisaran optimalnya ini 25 hingga 30 derajat Celcius, dan metode pengukurannya ini menggunakan termometer air. Kemudian untuk pH ini tingkat keasaman kisaran optimalnya ini 6,5 hingga 8,5. Metode pengukurannya ini menggunakan termometer atau kertas lakmus. Kemudian untuk oksigen terlarut atau DO ini kisaran optimal lebih dari 4. Kemudian metode pengukurannya menggunakan termometer atau disulfur oksigen. Kemudian amonia ini kisaran optimal kurang dari 0,02. Metode pengukuran test kit atau spektrometer. Kemudian ada nitrit, ini kisaran optimalnya ini kurang dari 0,1, dan metode pengukuran menggunakan test kit. Selanjutnya ini ada kesadahan atau ini kisaran optimal 50 hingga 150. Kemudian metode pengukuran juga sama menggunakan test kit. Untuk kecerahan ini menggunakan kisaran optimal 30 sampai 40, dan metode pengukuran menggunakan CCD. Selanjutnya ini logam berat. Ini kisaran optimal tidak ada atau sangat rendah, dan metode pengukuran ini uji laboratorium. Catatan yang penting ini apabila sumber air diduga sumber limbah industri, pertanian atau residu pestisida, pupuk atau limbah domestik, wajib dilakukan uji laboratorium sebelum lokasi ditetapkan sebagai tempat budidaya ikan. Lanjut, ini ada topografi, kondisi lahan, dan aksesibilitas. Untuk topografi dan kondisi lahan ini ada 4 kategori, yaitu yang pertama kemiringan lahan landai 0 sampai 5% agar pengisian dan buangan air lancar secara gravitasi, namun tidak terlalu datar agar drainase tetap baik. Kemudian yang kedua ini lahan berada pada elevasi yang aman dari risiko banjir, luapan sungai, terutama saat musim hujan. Kemudian yang ketiga ini jenis tanah dasar cukup padat dan stabil untuk menopang beban air dan rangka kolam. Hindari tanah gambut yang lunak. Kemudian yang keempat, ini lahan tidak berada pada area rawan longsor, gerakan tanah, atau dekat tebing yang labil. Selanjutnya ini aksesibilitas dan sarana pendukung. Nah, di sini ada 4 poin juga, yaitu yang pertama akses jalan memadai untuk mobilitas untuk mobilitas pengangkutan benih, pakan, dan hasil panen. Ini yang bisa menggunakan dengan roda 2 maupun roda 4. Kemudian yang kedua ketersediaan aliran listrik atau PLN atau genset. Untuk air laut, pompa air, dan penerangan malam, khususnya kolam padat lebar tinggi. Kemudian yang ketiga, ini cara wajar ke sumber sarana produksi seperti toko pakan, benih, dan obat ikan agar efisiensi biaya dan waktu terjaga. Kemudian yang terakhir ini ketersediaan tenaga kerja atau kemudahan mengelola sendiri disesuaikan skala usaha. Kemudian selanjutnya ada iklim, cuaca, dan keamanan lokasi. Iklim dan cuaca di sini ada juga 4 poin, yaitu suhu udara harian rata-rata sesuai
Kebutuhan biologis ikan air tawar tropis umumnya optimal pada 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, intensitas cahaya matahari cukup namun tidak berlebihan. Naungan planet atau atap ini mengurangi fluktuasi suhu ekstrim dan berlebihan. Kemudian curah hujan dan pola musim dipertimbangkan untuk antisipasi banjir maupun kekeringan sumber air saat kemarau. Dan yang keempat, kecepatan angin tidak berlebihan agar konstruksi kolam atau rangka ringan tidak mudah roboh. Kemudian di sini ada rekaman lokasi selanjutnya. Untuk rekaman lokasi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu lokasi relatif aman dari gangguan pencurian ikan, vandalisme maupun predator alami seperti ular, biawak, musang air, dan burung pemangsa. Kemudian yang kedua, dukungan dan penerimaan masyarakat sekitar terhadap kegiatan usaha budidaya maupun mendapatkan izin lingkungan secara sosial. Kemudian yang ketiga, ini bebas dari konflik pemilikan lahan atau sengketa lahan yang dapat menghambat operasional usaha budidaya ini. Lanjut. Selanjutnya ada jarak dari pencemaran dan kedekatan pasar. Jarak dari sumber pencemaran dan sanitasi lingkungan ini ada 2, yaitu hindari lokasi yang berdekatan langsung dengan perkumpulan sampah, limbah pabrik, peternak intensif atau area pertanian dengan pestisida tinggi tanpa buffer atau penyangga memadai. Kemudian yang kedua, perhatikan arah aliran air permukaan dan aliran limbah agar tidak mencemari sumber air kolam. Dan yang selanjutnya, kedekatan dengan pasar dan rantai distribusi ini ada 2, yaitu jarak lokasi budidaya terhadap pasar atau konsumen akhir, pengepul atau rumah makan mempengaruhi biaya transportasi dan kesegaran ikan saat dipasarkan. Kemudian yang kedua, kesediaan sarana transportasi dan pengangkutan ikan hidup, misalnya oksigen, kantong plastik atau mobil tangki untuk jarak yang lebih jauh. Kemudian sini ada tahapan melakukan analisis lokasi. Yang pertama ini ada survei pendahuluan. Nah, ini mengumpulkan data awal calon lokasi, kepemilikan lahan, luas lahan, sumber air dekat, dan kondisi lingkungan sekitar melalui observasi wawancara warga dan menulis lahan. Kemudian yang kedua, sini ada mengumpulkan topografi. Ini menggunakan alat pemeranas, yaitu selang waterpass atau aplikasi topografi smartphone untuk memastikan kemiringan lahan sesuai kriteria kita. Kemudian yang ketiga ini pengambilan sampel air. Nah, sampel air yang diambil ini dari beberapa titik dan waktu berbeda, pagi dan siang, untuk melihat konsistensi kualitas air dari sumber tersebut. Kemudian yang keempat ini pengujian kualitas air. Nah, dilakukan langsung di lapangan in situ untuk suhu, pH, DO, cerahan, serta uji laboratorium untuk logam berat, residu, pestisida bila diperlukan. Kemudian yang kelima ini uji jenis dan struktur tanah. Menggali tanah pada beberapa titik untuk melihat tekstur, kepadatan dan kandungan batu akan yang dapat merusak tempat. Selanjutnya analisis aksesibilitas. Ini mengecek kondisi jalan, jarak ke sumber listrik, jarak ke toko sarana produksi, serta rute distribusi hasil panen. Dan yang ketujuh, analisis sosial ekonomi dan keamanan. Wawancara dengan tokoh masyarakat atau aparat setempat mengenai riwayat keamanan lokasi dan dukungan sosial terhadap usaha. Kemudian yang terakhir, ini skor kelayakan. Ini seluruh data yang terkumpul dinilai menggunakan sistem scoring untuk menentukan tingkat kelayakan lokasi secara optimal. Baik teman-teman, saya lanjutkan materi kita hari ini. Kita lanjut ke bagian teknik pemeliharaan ikan dalam kolam terpal. Setelah lokasi budidaya ditetapkan, tahap berikutnya adalah penerapan teknik pemeliharaan yang benar agar diperoleh pertumbuhan optimal, survival tinggi, dan efisiensi pakan yang baik. Teknik pemeliharaan meliputi 8 tahap pertama, yang pertama persiapan kolam, persiapan media air, penyebaran benih, manajemen pakan, manajemen proses air, pengendalian hama dan penyakit, monitor pertumbuhan, dan yang terakhir panen dan pasca panen. Kita lanjut.
Kita lanjut ke yang pertama, pemilihan bahan terpal. Nah, kualitas terpal sangat menentukan daya tahan dan keberhasilan budidaya. Beberapa hal yang wajib diperhatikan saat memilih terpal. Yang pertama adalah jenis bahan. Terpal A6 atau A5 atau A-Kit ini berbahan HDPE atau plastik. Ini lebih murah namun kurang elastis. Terpal jenis knitted atau vinil terpal kolam khusus lebih elastis, kuat dan tahan sinar UV. Cocok untuk penggunaan jangka menengah panjang. Nah, selanjutnya ketebalan terpal. Ini dipilih sesuai ukuran kolam dan tekanan air. Kolam kecil menengah umumnya menggunakan terpal setara A6 sampai A8. Sedangkan kolam besar atau dalam sebaiknya menggunakan terpal yang lebih tebal dan kuat. Selanjutnya warna terpal. Warnanya itu bisa gelap atau seperti hitam atau biru tua. Ini dapat membantu menyerap panas sehingga suhu air lebih hangat dan stabil. Sekaligus menekan pertumbuhan lumut atau alga. Warna terang lebih sesuai untuk daerah bersuhu tinggi hingga air tidak terlalu panas. Selanjutnya kondisi titik terpal. Pastikan terpal tidak memiliki sambungan bocor, robekan atau cacat produksi sebelum dipasang karena kerusakan kecil dapat membesar setelah kolam terisi air. Lanjut. Yang kedua, konstruksi kolam. Bentuk kolam ini bisa bulat, drum atau oval, sirkulasi air lebih merata dan tekanan air terbagi rata ke seluruh sisi terpal sehingga resiko robek lebih rendah. Juga bisa berbentuk seperti persegi atau persegi panjang. Nah, hal yang ini itu lebih efisien dalam pemanfaatan kolam, namun merawat tekanan pada sudut-sudutnya sehingga memerlukan penguatan rangka pada bagian sudut. Untuk ukuran dalam kolam ini disesuaikan dengan jenis ikan dan skala usaha, mempertimbangkan ruang gerak ikan dan kapasitas volume air yang memadai untuk pada tebar yang dicanangkan. Nah, ini ada acuan umum untuk kedalaman kolam. Untuk badannya sendiri berkisar 80 sampai 120 cm, sedangkan nilai itu 100 sampai 150 cm. Kalau untuk gram yang tepatin itu dalam kolamannya itu 120 sampai 150 cm. Lanjut ke bagian tahapan pemasangan terpal. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama itu kita ratakan dan bersihkan permukaan tanah atau dasar kolam dari benda tajam seperti batu, kerikil, pecahan kaca yang berpotensi meroket terpal. Yang kedua, berikan alas tambahan berupa pasir halus, sekam padi, atau karpet untuk melindungi terbang dari benda tajam dan permukaan kasar. Yang ketiga, ini kita memasang rangka penyangga seperti bambu, kayu, atau besi. Sesuai bentuk dan ukuran kolam yang diinginkan, pastikan rangka kokoh dan simetris. Yang keempat, bentengkan terpal secara merata mengikuti rangka. Hindari lipatan tajam yang dapat menyebabkan tekanan berlebih dan sobek saat kolam terisi air. Yang kelima, kita ikat atau kaitkan atas terpal pada rangka menggunakan tali atau ring atau klem khusus agar terpal tidak menurun saat kolam terisi penuh. Yang keenam, kita melakukan pengisian air secara bertahap sambil memantau kestabilan terpal dan rangka hingga pengisian mendadak dalam volume besar. Selanjutnya, sterilisasi dan pengondisian kolam baru. Kolam terpal yang baru pasang ini perlu melalui proses pengkondisian sebelum digunakan untuk budidaya dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada pengeringan. Kolam yang baru selesai dipasang diisi air kemudian dikuras kembali setelah 1 sampai 2 hari untuk menghilangkan daun plastik dan residu bahan kimia dari proses produksi terpal. Untuk yang kedua, kita lakukan pembilasan. Bilas dinding dan dasar kolam menggunakan air bersih beberapa kali hingga tidak tercium lagi bau khas terpal baru. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pengapuran. Ini masih opsional, terutama bila air bersifat asam. Taburkan kapur pertanian seperti CaCO3, CaO, dolomit, dosis 20-50 gram per meter persegi untuk menstabilkan pH dan mencairkan dasar kolam dari bibit penyakit. Yang keempat, kita lakukan pengisian air media. Kolam diisi air hingga ketinggian yang direncanakan. Kemudian diamkan atau rendamkan 3-7 hari sebelum bibit tebar sambil dipantau kualitas airnya. Kita lanjut. Persiapan media air. Media air yang baik menjadi penopang utama kehidupan ikan selama masa pemeliharaan. Persiapan media air meliputi 3 langkah. Yang pertama, pengapuran dan pemupukan dasar kolam. Pengapuran dilakukan terutama pada kolam dengan alas tanah atau pasir untuk menstabilkan pH dan membunuh bibit penyakit atau parasit. Pemupukan dasar dapat menumbuhkan pakan alami seperti plankton,
meski perannya lebih kecil dibanding kolam tanah. Yang kedua, kita lakukan penumbuhan air atau fermentasi probiotik. Sebelum benih ditebar, sebagian pembudidaya melakukan penumbuhan air menggunakan probiotik dan sedikit pupuk organik atau molase untuk menumbuhkan mikroorganisme dan plankton. Menguntungkan air didiamkan 5-7 hari hingga warnanya berubah kehijauan atau kecoklatan. Nah, yang terakhir, kita melakukan pengukuran kualitas air awal. Sebelum menanam benih, wajib dilakukan pengukuran ulang parameter kualitas air seperti suhu, pH, DO, amonia untuk memastikan kondisi air telah sesuai dan stabil sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, lanjut kita ke jenis pakan. Di sini kita ada 3, yaitu pakan alami, pakan buatan, dan pakan tambahan. Kita bahas pakan alami berupa seperti plankton, cacing sutra, tutul air, maggot, dan azolla. Nah, ini umumnya digunakan sebagai pakan tambahan atau pakan benih pada fase awal untuk menekan biaya pakan buatan. Selanjutnya kita pakan buatan atau pelet. Tersedia dalam bentuk pelet apung dan pelet tenggelam dengan kandungan protein bervariasi sesuai fase pertumbuhan. Nah, umumnya itu sekitar 28-40% protein untuk ikan karnivora serta 20-30% untuk ikan omnivora seperti nila dan ikan paus. Selanjutnya kita ke pakan tambahan atau suplemen. Nah, pakan tambahan ini bisa kita beri seperti vitamin, mineral, dan probiotik yang dicampurkan pada pakan pelet untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan efisiensi pencernaan ikan. Nah, lanjut. Kita masuk ke dosis, frekuensi, dan teknik pemberian pakan. Dosis pakan harian umumnya dihitung berdasarkan fermentasi dari total biomasa ikan yang menurun seiring pertumbuhan tambahan ukuran atau umur ikannya. Nah, di sini fase ikan kita bagi 3 seperti benih, ukuran sedang, dan menjelang panen. Jika pada benih itu kita feeding rate itu 5-8%, kalau untuk hari itu 4-5 kali saja. Kalau ukuran sedang itu kita kasih dia makan 3-5% dalam 3-4 kali saja. Untuk menjelang panen ini kita pakai berkurang 1,5-3% saja dan frekuensinya itu 2-3 kali sehari. Untuk teknik pemberian pakannya, yang pertama diberikan pada waktu tertentu secara konsisten seperti pagi, siang, atau sore agar ikan terbiasa dengan makan teratur. Selanjutnya ada teknik satiation, yaitu pakan diberikan sedikit demi sedikit sehingga ikan terlihat kenyang untuk menghindari sisa pakan yang mencemari air. Selanjutnya hindari overfeeding karena sisa pakan yang tidak termakan mengendap menjadi amonia yang meracuni ikan dan menurunkan oksigen terlarut di dalam perairan tersebut. Selanjutnya kurangi atau hentikan pemberian pakan saat cuaca ekstrim seperti hujan deras atau mendung, karena nafsu makan ikan itu dapat menurun dalam cuaca tersebut. Yang terakhir, pakan dapat dicampur probiotik atau enzim pencernaan untuk meningkatkan efisiensi konversi makan. Kita lanjut. Kita masuk ke parameter air dan pergantian air. Kualitas air ini perlu dipantau secara rutin, idealnya harian untuk parameter dasar seperti suhu dan DO, serta mingguan untuk parameter kimia seperti amonia dan nitrit agar kondisi air tetap mendukung pertumbuhan optimal ikan. Yang pertama, kita sifat rutin, yaitu penyedotan sisa pakan dan kotoran di dasar kolam. Ini dilakukan minimal 2-3 kali sehari, 2-3 hari sekali, terutama pada kolam dengan kadar tebal tinggi. Selanjutnya pergantian air parsial. Sebanyak 10-30% air dalam total volume kolam ini dilakukan berkala, mingguan, atau sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan parameter air. Nah, yang terakhir ada penambahan air baru. Ini dilakukan untuk mengganti air yang menguap atau berkurang akibat penyimpunan dengan memperhatikan kesamaan suhu agar ikan tidak stres. Selanjutnya kita bandingkan aerasi dan penggunaan probiotik. Aerasi itu aerator, kincir air blower atau pembuluh udara. Ini digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen larut, terutama pada kolam dengan kadar tebal tinggi atau sistem bioflow. Selanjutnya, aerasi sebaiknya dijalankan optimal pada malam hari hingga menjelang pagi sekitar pukul 12 malam sampai 6 pagi. Karena pada periode tersebut, kadar oksigen alami cenderung menurun akibat respirasi ikan dan mikroorganisme ditambah tidak adanya fotosintesis dari alga atau plankton. Sedangkan probiotik ini adalah bakteri menguntungkan seperti Bacillus sp dan Lactobacillus sp
Ini dapat diaplikasikan ke dalam air kolam maupun dicampur pada pakan. Fungsinya adalah membantu menguraikan sisa pakan dan kotoran, menekan pertumbuhan bakteri patogen, serta menstabilkan kualitas air, terutama pada sistem bioflok. Aplikasi dilakukan secara berkala sesuai dosis anjuran pada kemasan produk, umumnya 3-7 hari sekali. Nah, aerasi dalam penggunaan prebiotik ini adalah 2 tambahan yang akan berguna pada penerapan kolam terpal. Kita lanjut. Kita masuk ke jenis hama dalam prinsip biosecurity. Jenis hama ada hama predator dan hama kompetitor. Hama predator itu seperti burung, ular, biawak, musa air, dan kucing yang memangsa ikan langsung dapat dikendalikan dengan pemasangan jaring atau paranet untuk kolam. Untuk hama kompetitor ini ikan liar atau saluran air seperti larva capung, kambang air yang masuk melalui sumber air dan bersaing memperebutkan pakan. Nah, ini dapat juga dengan penyaringan air masuk. Selanjutnya kita masuk ke pencegahannya. Yang pertama kita lakukan karantina atau observasi benih baru sebelum digabungkan dengan populasi yang sudah ada. Selanjutnya menjaga kebersihan dan mendisinfeksi peralatan selalu dipakai di kolam berbeda. Yang ketiga menjaga kepadatan tebar sesuai kapasitas kolam dan sistem aerasi tersedia. Yang keempat pemantauan harian terhadap perilaku dan nafsu makan ikan untuk deteksi dini. Selanjutnya mengisolasi ikan bergejala sakit dari populasi sehat untuk mencegah penularan. Selanjutnya menghindari overfeeding dan menjaga kebersihan dasar kolam dan sisa pakan. Selanjutnya kita masuk ke penyakit umum yang terjadi pada ikan di kolam terpal. Yang pertama itu adalah white spot atau bintik putih. Ini disebabkan oleh parasit. Gejala utamanya seperti bintik putih pada tubuh, sirip atau ikan merusakkan tubuh dinding kolam. Nah, ini dapat kita cegah dengan menaikkan suhu air bertahap, tingkatkan pergantian air garam ikan sesuai dosis. Selanjutnya ada penyakit bercak merah atau aeromonasis. Ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas. Di gejala utamanya seperti ada luka, bercak merah, perut kumbung, sisik berdiri. Untuk pencegahannya kita lakukan perbaikan kualitas air, isolasi ikan sakit, dan pengobatan antibakteri sesuai anjuran. Yang ketiga ada penyakit jamur. Ini disebabkan oleh jamur Saprolegnia. Gejala utamanya ini seperti bercak putih seperti pada kapas, pada tubuh atau telur ikan. Cara pencegahannya kita perbaiki sanitasi kolam, kurangi kepadatan dan obat anti jamur kita berikan di kolam tersebut. Selanjutnya ini yang paling sering yaitu kutu ikan. Ini disebabkan oleh parasit Argus. Gejala utamanya ini ikan gelisah, luka bekas gigit dan parasit terlihat pada perut ikan. Untuk pencegahannya sendiri kita lakukan peredaman dengan larutan garam atau obat anti parasit sesuai dengan anjuran dosisnya. Nah, yang terakhir ini penyakit insang busuk. Ini bisa disebabkan oleh bakteri atau kualitas air di dalam tambak tersebut kurang baik. Gejala utamanya ini ikan mengap-ngap di permukaan, tutup insang, pucat atau rusak. Nah, untuk pencegahannya sendiri kita lakukan perbaikan aerasi dan kualitas air, kurangi kepadatan tebal. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke kriteria panen dan teknik dan pasca panen. Untuk kriteria panennya sendiri, ikan itu telah mencapai ukuran atau bobot sesuai permintaan pasar. Misal lele 7-10 ekor, nilai 300 per 500 gram per ekornya, sedangkan gulanya lebih dari 500 gram per ekor. Umur pemeliharaan mencari target dan kondisi harga jual sedang menentukan. Untuk teknik panen, yang pertama kita puasakan ikan tersebut 12-24 jam sebelum panen untuk mengosongkan saluran pencernaan. Yang kedua ini kita kurangi ketinggian air kolam secara bertahap untuk memudahkan penangkapannya. Yang ketiga kita tangkap dengan hati-hati untuk meminimalkan luka atau stres, terutama untuk ikan hidup. Yang keempat kita sortir ikan berdasarkan ukuran untuk memenuhi standar atau grade pasarnya. Nah, untuk yang kita lakukan di penanganan pasca panen, yang pertama adalah ikan yang dijual segar atau disimpan dalam kondisi dingin untuk menjaga kesabaran selama distribusi. Sedangkan ikan yang dijual hidup diangkut menggunakan wadah beroksigen seperti kantong plastik dengan oksigen murni untuk jarak dekat atau tangki beraerasi untuk jarak jauh.
Setelah panen, kolam dikeringkan, dibersihkan dari sisa kotoran dan lumut, serta didesinfeksi sebelum digunakan untuk susu produksi berikutnya. Nah, ini yang terakhir yaitu bagian kesimpulan dari dua materi yang kita jelaskan tadi. Untuk bagian tadi kita dapat simpulkan analisis lokasi yang tepat itu mulai dari ketersediaan dan kualitas sumber air, topografi lahan dan aksesibilitasnya, iklim, keamanan dan jarak pencemarannya, pendekatannya juga dengan pasar. Sedangkan untuk bagian B teknik pemeliharaan yang benar, ini kita bisa mulai dari persiapan kolam dan media air matang, selanjutnya pemilihan benih umbu dan pakan efisien, pengelolaan kualitas air konsisten, dan pengendalian hama penyakit preventif, serta monitoring panen dan pasca panen tepat. Baik, semuanya cukup sekian dulu penjelasan kami kali ini. Bila ada kata kami yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.